mulia Bapak Uskup, Senior Agus Status, para romo semua yang saya hormati, yang menyebut diri sebagai barisan jomblo bahagia. Wah, Salam sehat, para suster semua dan barisan jomblo bahagia. BJS, barisan suami bahagia. BSS. Ormas Katolik yang Keuskupan Kaliana. Saya ada banyak slide, tapi saya akan cepat karena saya tadi sebagian sudah dibahas oleh Pak Palomo dari KPU, kemudian sebagian oleh Romohan. Saya akan lebih meng-highlight apa-apa yang belum disampaikan oleh pihak KPU, Bawaslu dan oleh Romohan. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dari KPU sudah menegaskan ini tagline KPU. Pesan KPU adalah bahwa ada potensi bahwa pemilu ini menjadi ajang jangan sampai menjadi arena pecah belah dan disintegrasi bangsa. Itu kira-kira. Next. Oke, catat tanggalnya. Tadi dari kami sudah mencatat 14 Februari Valentine, hari Valentine dan juga hari pencoblosan 5 kertas suara. Ya. Kemudian 27 November untuk pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Next, tantangan pemilu kita berat. Jadi pemilu kita 2024 dengan keserentakan itu, mohon izin dari KPU, itu pemilu paling rumit dan paling kompleks di dunia. Dengan kertas suaranya 5 untuk pemilu presiden, pemilu nasional, presiden dan legislatif. Kemudian daerah pemilihannya irisan dari pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota, dan juga jumlah pemilihnya 189 juta dan berlangsung dari pukul 7 pagi dari pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang harus selesai pencoblosannya. Jadi pemilu paling kompleks dan paling rumit di dunia di tengah informasi berita hoax sudah disampaikan dan juga dari potensi politik identitas yang sangat kuat. Next. Selain dari tantangan itu, kita menghadapi sebenarnya kondisi pemilu ini secara 2023 dan 2024 itu suhu politik akan memanas karena kontestasi politik. Pada sisi lain, ekonomi akan bergerak melambat karena ancaman krisis ekonomi dan resesi global. Ini makanya pemerintah sedang berjuang bagaimana persoalan ekonomi jangan sampai menghambat proses-proses pemilu. Ini menjadi tantangan kita juga bagaimana di akar rumput kita menjaga supaya ancaman krisis ekonomi dan resesi global jangan sampai mengganggu memecah belah dan kemudian menjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Masa paceklik kemudian musim politik itu punya ancaman yang cukup kuat sehingga potensi pembelahan kemudian tidak percaya di masyarakat dan demokrasi krisis global ini kira-kira konteks yang harus kita hadapi bahwa tadi bukan hanya pemilu tapi konteks waktunya memang tidak mudah. Next. Ini yang tadi dipesankan oleh Romo Hans. Jadi yang mulia Bapak Uskup, para ulama semua, pemilih muda itu signifikan di 2024. Karena di 2030 kita bonus demografi. Pemilih generasi Z dan generasi milenial itu jumlahnya kalau di total 53,81%. Generasi yang lahir tahun 1981 sampai 2012. Generasi yang melek digital native, pengguna media sosial, kreatif dan kritis. Kalau dijumlahkan dengan generasi saya masih itu generasi X ya, yang masih usia 40-an gitu ya. Jumlahnya sekitar dari umur 17 tahun sampai 45 tahun jumlahnya 60% dari total pemilih. Artinya apa? Dalam konteks gereja Katolik ya, ini bagaimana pastoral orang muda itu menjadi signifikan. Jadi saya berharapkan bagaimana menggerak generasi Z, pemilih muda, pemilih pemula, OMK kita, generasi dari dia, kemudian SMP, SMA, universitas itu harus menjadi sasaran atau fokus dari pastoral orang muda. Jadi bagaimana komisi kerawang, kemudian bagaimana komisi kepemudaan dan juga komisi keluarga, komisi pendidikan harus berkolaborasi untuk bagaimana memberikan pendidikan politik untuk orang muda. Next, pemilih muda ini punya karakter dan kelakuan yang berbeda. Ini yang membedakan generasi di atasnya, sehingga treatment perlakuan cara masuk, cara mengemas pendidikan politik tentu berbeda.
kita perlu berdiskusi khusus. Serahkan pendidikan politik kepada orang muda yang memang sudah punya kesadaran politik yang cukup. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang tua ini untuk bagaimana pendidikan orang tua. Jadi bagaimana treatment pendidikan untuk generasi milenial dan Gen Z dengan karakter dan tantangannya itu perlu treatment dan pendekatan khusus. Next, ini sekali lagi saya ingatkan tanggalnya 14 Februari 2024 dan 27 November 2024. Kita punya pemilu nasional di 14 Ini salah Februari satu. dan pemilihan kepala daerah di 27 November. Jadi catat, survei teman kami di algoritma baru 8%, Pak Loman, baru 8% masyarakat Indonesia yang tahu tanggal pemilu di 2024. Jadi kita perlu membicarakan bagaimana sosialisasi pemilu. Next, ini tahapan yang tadi sudah disampaikan. Masa kampanye itu 28 November sampai 10 Februari. Tapi apakah di luar itu sudah ada gerakan kampanye? Bapak Ibu tahu sendiri, saya sudah dibahas di sesi sebelumnya. Next, ini partai peserta pemilu 2024 dan sudah dibahas juga. Dan 18 partai politik, 9 partai yang ada di Senayan di DPR RI dan 9 partai baru, partai yang tidak lolos pada pemilu sebelumnya. Next, nah ini yang saya ingin tekankan, bagaimana kita gereja yang tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana itu bisa membangun ekosistem pemilu partisipatif. Kursi orang ini dalam kudus. konteks pemilu. Tapi saya ingin mengajak bahwa ekosistem kerasulan Awi bisa menjadi ekosistem kerasulan Ada kursi orang baik, ada kursi orang kudus. Bagaimana teman-teman gereja itu ada di 5 posisi. Ya makanya saya harus nyadar. Gereja, umat Allah, umat Katolik ada yang di dalam, yang di kementerian, yang di DPR, yang di KPU, yang di Bawaslu, yang di komunitas, yang di media, baik itu media mainstream, media sosial. Teman-teman pengusaha, ada organisasi namanya PUKA, kumpulan profesional dan pengusaha Katolik. Ada teman-teman yang juga pengusaha, banyak juga di Kalimantan Barat ini, teman-teman dari kampus dan teman-teman. Bagaimana ini bersinergi dan berkolaborasi? Kita tidak bisa bergerak sendiri, tetapi kita harus bersama-sama. Nah, ekosistem ini yang kemudian dalam beberapa kesempatan rombongan sudah mengajak, jangan juga kita memain ego sektoral, tapi bagaimana sebenarnya uskupan gereja itu bisa menganimasi seluruh potensi umat yang tersebar dari 5 stakeholder ini, karena kita umat ada semua itu semua. Nah, ekosistem pemilu partisipatif ini bisa kita perluas menjadi bagaimana ekosistem perlibatan kawan karena sosial politik masyarakat. Next. Nah ini intinya partisipasi positif masyarakat. Jangan hanya di mimbar. Umat untuk tanggap Perubahan itu tidak akan terjadi. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Yesus Next. wafat Nah, pada ini keputusan yang politik. menarik. Jadi inti yang saya bacakan peta politik nasional dan tantangan kebangsaan kita. Next. Pilpres 2024 dari seluruh hasil survei dari lembaga survei secara nasional menyajikan 3 nama ini, 3 tokoh ini, Anies, Prabowo, dan Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, siapa dari 3 ini yang akan masuk ke dalam arena nanti pencapresannya baru hasil survei saja. Pilpres 2024 pertanyaannya, apakah kita mencari penerus Jokowi atau antitesa Jokowi? Di 2019 Pak Jokowi itu branding politiknya adalah antitesa SBY. Mengapa demikian? Ini yang kita lihat. Apakah nanti 2024 antitesa Jokowi atau penerus Jokowi yang menjadi harapan publik pemilih? Next. Ini kuncinya adalah bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Ini hasil survei Litbang Kompas pada Oktober itu tingkat kepercayaan publik pada pemerintah turun di level 62,1%, 60% bulan Oktober. Tetapi beberapa hasil survei lembaga, hasil survei nasional yang kemudian dirilis bulan Januari ini, tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi sudah naik lagi ke angka 70%. 72, 70 sampai 73% dari beberapa lembaga survei. Intinya apa? Intinya Pak Jokowi itu tidak maju lagi di 2024. Posisi politik Pak Jokowi yang menentukan. Ketika presiden tidak maju lagi di periode kedua, maka posisi politik presiden itu adalah posisi ancaman nendang.
lemah secara politik karena semua sumber daya politik partai politik sudah fokusnya ke next leader 2024. Nah, dukungan politik ini akan lemah, jadi ledak pemerintah ini tidak mampu, kinerja pemerintah semakin lemah. Jika ya, sampai pemilu itu 2024 1 tahun lagi, jika tingkat kepuasan kinerja Pak Jokowi Maruf itu terjaga bagus, berarti Pak Jokowi nanti soft landing, maka image harapan publik itu menjadi menerus Pak Jokowi. Jadi next leader adalah kita mencari penerus Pak Jokowi. Nah, tetapi ini penting menjaga kepuasan publik bagi pendukung Jokowi supaya presiden berikutnya adalah mereka tokoh yang memang menjadi simbol penerus Jokowi dan bisa meneruskan kinerja Pak Jokowi. Tapi jika tingkat kepuasan publik makin turun, jadi level government, pemerintah makin lumpuh, tidak bisa melakukan kontrol dan memegang mobilisasi politik, maka cenderung buruk kinerjanya, kemudian hak dari pemerintahan Jokowi, maka antitesa Jokowi lah yang kemudian muncul. Makanya sekarang ada yang namanya beberapa partai menyebut ada koalisi perubahan. Koalisi perubahan oleh partai yang sudah mendeklarasikan capresnya itu arahnya adalah menyiapkan branding untuk mencari antitesa Jokowi. Jadi mana nanti kira-kira pertarungannya mencari penerus Jokowi atau perubahan atau antitesa Jokowi. Itu tergantung bagaimana nanti korelasinya dan lihat tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah. Ini penting sekali. Next, ini tren pilihan partai politik. Ya tadi Romo Hans mengatakan masuk Hans ada naik Messi, naik Fortuner atau naik Ojek. Ada sebut yang Messi, Fortuner dan kemudian Messi itu tentu saja partai papan atas. Ada 3 partai papan atas, sampai 4 yang kira-kira PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat sempat menyusul, tapi kira-kira 3-4 partai. Kemudian ada partai papan menengah dan papan bawah. Nah, itu bagaimana kita mengarahkan para caleg-caleg kita untuk bermain di sana. Jadi untuk bermain di DPR RI ada parliamentary threshold 4% harus dipenuhi. Soalnya tidak di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini simulasi. Nanti kita khusus saja simulasi bagaimana kalau head to head dari 3 tokoh tadi, Ganjar, Prabowo dan Anies. Di belakang yang saya uraikan. Next. Ini peta politik partai-partai, Bapak Uskup, para Romo, Bapak Ibu semua. Jadi sementara ini sudah 4 blocking posisi konfigurasi partai politik. PDIP di bawah itu bisa sendiri saja mencalonkan capres-cawapres karena PDIP punya suara 128 kursi, butuh 20% kursi DPR, 115 kursi untuk bisa mengusung capres-cawapres. PDIP bisa sendiri, tapi dugaan saya PDIP tidak akan sendiri, dia akan mencari mitra koalisi karena perlu penguatan politik di parlemen yang nanti untuk presiden terpilih. Lalu ada koalisi Gerindra PKB, punya sekber namanya koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya, koalisi Gerindra PKB, sementara ada Prabowo dan Caimin di situ yang lalu ada koalisi berikutnya, ada koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan PAN, yang hari ini sebenarnya termasuk koalisi yang lebih solid. Lalu ada klaster 3 partai. Klaster saya sebut klaster karena bukan koalisi. Mereka baru mengaku sebagai koalisi, dan belum dari koalisi karena belum ada kesepakatan. Nasdem sudah mengusung, ya memang mengaku koalisi betul, karena memang belum ada. Ini kata-katanya Waketum Nasdem. Ini kata-kata siapa bilang sudah ada koalisi perubahan belum? Ini baru pokok-pokok politik, baru rencana koalisi. Ngopi-ngopi. Belum ada koalisi. Yang sudah ada deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Tapi kan 3 partai saling mengikat. Nasdem, oke, Anies Baswedan. Tapi PKS ingin Ahmad Heriawan sebagai wapres. Tapi kemudian Partai Demokrat ingin AHY sebagai wapres. Nah, bagaimana arah politik ke depan? Selama PDIP belum declare siapa capresnya, komposisi ini masih dinamis, bergerak masih cair. Tapi formalnya tidak jauh dari komposisi 4 kuadran. Saya menuliskan bagaimana kira-kira pola arahnya. Yang jelas PDIP tidak akan koalisi dengan Nasdem. Itu selama capres yang diusung Nasdem itu antitesa Jokowi. Tapi jika sampai Maret koalisi
kluster ketiga partai ini tidak juga menjadi koalisi, ya dugaan saya sampai Maret ya. Apalagi ada berita besok Rabu Pon Pak Jokowi akan melakukan reshuffle. Rabu Pon biasanya Jokowi itu memilih hari baik di Rabu Pon karena itu hari lahirnya dia. Kalau besok ada reshuffle dan yang di reshuffle itu ada Partai Nasdem misalnya, saya nggak tahu apakah Menteri Kominfo, apakah Menteri Pertanian, ataukah Menteri Kehutanan, kita tidak tahu. Ada bisa dia juga bukan Menteri Nasdem, tapi profesional. Bagaimana Pak Freddy Sibarani kira-kira siapa reshuffle Pak? Jadi kalau aman-aman saja Nasdem, tadi sudah ada deal antara kemarin pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Ada pembicaraan Pak. Ini sebelah baju kotak-kotak ini pengamat nih. Kalau terjadi reshuffle, kalau satu menteri Nasdem digeser, berarti itu juga akan menjadi potensi ancaman bagi Pus media, politisi katanya. Kalau sampai Maret koalisi tidak terbentuk, karena kalau Belum, capres diserahkan ke Pak Anies akan segera dimasukkan. urusan capres diserahkan kepada Anies Baswedan, enak sudah pasangan. Tapi jangan Tingkat lupa dua, mencari Enggak, cawapres sengaja dulu. juga mencari partai koalisi. Yang Tingkat satu dulu, tingkat dua. yang Itu kan saat bukan ingin hanya saya berjuang di capres, politik. Saya tarik siapa saja yang menonton juga. Harus mitra partai koalisi. Nah, makanya ini yang sekarang kalau sampai Maret belum ada mitra koalisi, jadi ini masih klaster atau rencana koalisi saja. Dugaan saya boleh jadi ada potensi pencapresan Anies batal. Boleh jadi. Ini masih boleh, masih gerakan. Tergantung apakah besok jadi reshuffle atau tidak. Apakah nanti PKS dan Demokrat itu mau legowo. Misalnya kita ambil non kader partai politik dari kedua partai itu. Tapi tidak akan jauh dari komposisi ini. Kemarin Nasdem sudah bertemu PKB dan Gerindra beberapa hari yang lalu. Jadi Pak Ketum Nasdem bertemu dengan sekjennya PKB Gerindra, Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Besoknya Anies mengundang pentinggi dari Nasdem, Demokrat dan PKS. Kelihatan sekali bagaimana tarik menarik kepentingan kelompok faksi di Nasdem dan juga bagaimana Anies Baswedan. Bagi Partai Nasdem yang paling penting adalah mengamankan kepentingan partai di atas segalanya. Berarti partai harus memperoleh kemenangan legislatif yang signifikan baru bicara capres. Jangan sampai pencapresan mengancam elektabilitas partai. Tapi bagi Anies Baswedan yang paling penting adalah saya harus aman sampai saya menjadi capres. Itu berbeda dengan politik kalau kita bicara Nasdem dan Anies Baswedan. Next, ini tokoh-tokoh partai yang diusung. Partai Nasdem darinya Ganjar, Anies Andika sudah menetapkan Anies Baswedan. Muhammad Iskandar Prabowo, PDP sementara Ganjar Pranowo dan Puan. Partai Golkar dengan Erlangga Hartarto, tapi sudah ada maksud Ridwan Kamil akan mempengaruhi bagi siapa yang mengusung Golkar. Kemudian PAN sudah mengusung beberapa nama, kemudian bahkan P3 beberapa DPW mengusung Ganjar, tapi Demokrat dan PKS tetap bagaimana Agus Harimurti dan kemudian Ahmad Heriawan. Nah, tokoh-tokoh ini yang nanti akan dibicarakan dalam koalisi. Di koalisi itu bukan soal koalisi bagaimana kita bisa kerjasama di paradigma politik kita ke depan, bagaimana memilih enggak. Dia punya tokoh siapa, punya siapa, tokoh-tokohnya ini akan dilobi dan kemudian didialogkan untuk siapa yang bisa menjadi potensi tokoh menjadi capres cawapres. Apakah potensi capres alternatif? Apakah nama seperti Sri Mulyani bisa itu susah diterima oleh partai politik atau tokoh-tokoh lain. Next. Nah, selama PDIP belum mengumumkan capresnya definitif, kondisi politik masih dinamis. Dugaan saya mungkin sekitar Juni PDIP akan mengumumkan. Kenapa bulan Juli? Dugaannya kemarin ketika ulang tahun partai 10 Januari. Tapi meleset, nggak jadi kemungkinan Juni. Juni itu bulan Bung Karno ya, pas untuk mengumumkan. Kemudian Juni itu juga persis kira-kira 1 tahun tahapan pemilu, karena pemilu itu 14 Juni, kemudian bulan Juli, dan pas 3 bulan sebelum pendaftaran capres-cawapres di bulan Oktober. Jadi itu pas. Nah ini
Politik akan bergerak non-linear atau non-linear tergantung dua tokoh ini untuk PDIP. Ya, artinya apakah Ganjar atau Puan? Kalau politik bergerak linear, artinya sesuai hasil survei, berarti Pak Ganjar yang akan diusung PDIP. Tapi kalau politik bergerak non-linear, artinya berlawanan dengan harapan publik atau hasil survei, Puan Maharani yang akan diusung PDIP. Ini tergantung bagaimana dinamika politik ke depan. Tapi kemarin pelantikan wali kota Semarang, Baiklah itu, karena wali kota Semarang masuk ke jadi kepala KPP menggantikan Aswar Anas, sehingga wakil wali kota Semarang menjadi wali kota Semarang. Itu dihadiri oleh menteri, petinggi partai dan bahkan ketua umum PDIP. Menariknya kalau banyak di framing publik di hari ini, ketua PDIP baru kali ini Bu Megawati duduk sebelahan dengan Ganjar Pranowo. Jadi semoga sinyal-sinyal bahwa Bu Mega sudah mulai membuka hati untuk Ganjar. Itu kemarin banyak para berita, tapi masih berdinamis. Mbak Puan juga sudah mulai mengatakan statementnya. Awalnya Mahfud sebagai capres, tapi kan Mbak Puan sudah mengatakan capres PDIP tidak harus saya. Tetapi yang pasti dari ulang tahun PDIP kemarin 10 Januari, Megawati mengatakan karena keputusan capres itu akan dari Megawati. Yang pasti capres dari PDIP dari kader partai, dari kader PDIP. Jadi bukan impor dari luar, pasti kader PDIP. Pilihannya antara Puan atau Ganjar. Next. Nah, ini skenario-nya ada 4 buat saya. Dari semua berdasarkan seluruh itu kalau kita kocok hanya 4 skenario ini. Yang pertama, skenario 1 itu kalau Anies Baswedan maju, berarti nggak jadi gagal di Maret ya, maju dari capres, tapi Ganjar Pranowo tidak maju, berarti PDIP tidak bisa mengejar. Kalau Anies maju, Ganjar tidak, hampir pasti karena Anies Baswedan akan berhadapan dengan Prabowo kalah, pasti dipastikan peluang besar Anies Baswedan presiden. Itu skenario 1. Skenario 2 sebaliknya, kalau Ganjar Pranowo maju dan Anies Baswedan tidak maju, berarti pencapresan gagal karena dapat partai koalisi. Ganjar Pranowo versus Prabowo. Ganjar Pranowo pantas presiden, menang dia kalau lawan Prabowo. Ya, karena memang image Prabowo Ganjar sekarang adalah branding dia rakyatan, mirip dengan Jokowi dan akan menjadi penerus Jokowi. Ini apa namanya brandingnya? Wali kota. Ini skenario 2. Skenario 3, kalau Ganjar Pranowo maju dan Anies Baswedan maju, ini sangat seru karena apa? Pasti HP kita lagi sekali. Politik identitas Wok Sara itu lebih ramai dari 2014 dan 2019. Jadi KPU, Bawaslu itu akan sangat kerepotan. Wah, perang ini luar biasa. Itu bukan hanya lebih ramai dari Jokowi, Prabowo. Jadi kalau Ganjar Pranowo dan Anies maju, pertarungan kuat, kemudian politik sara, politik identitas akan berat, pemilihan di masyarakat juga masih. Dan kalau ini nggak terhindarkan, maka ada 3 kan, Ganjar, kemudian Anies, Prabowo akan 2 putaran. Tapi menurut saya Ganjar Pranowo yang akan menang, karena dari putaran kedua pendukungnya. Waduh. Di putaran kedua pendukungnya Prabowo yang akan masuk ke Ganjar Pranowo. Itu baru analisa. Prabowo sama Anies itu punya kemiripan dari konstituen pemilihan politik. Ya. Karena memang kecewaan pemilih Prabowo itu lari semua ke Anies. Nah, ketika mereka akan bertarung jika putaran kedua, sisa pemilih Prabowo yang tidak memilih Anies itu akan pindah ke Ganjar. Jadi dengan skenario ini kalau Ganjar, Anies, Prabowo 3 orang sesuai dengan gambaran survei ya, itu Ganjar Pranowo presiden. Nah ini jika Ganjar tidak maju, kemudian Anies tidak maju, kemudian tapi PDIP dengan Puan, Prabowo dan Puan, saya belum bisa membaca. Nggak bisa. Udah. Prabowo lah, atau dua-duanya sekalian. Tapi ini kira-kira skenario-nya kan Pak. Bagaimana? Bingung jadi membacanya kalau Prabowo Puan. Kondisi politik dan bagaimana nanti konfigurasi. Persoalannya akan terjadi 2 kubu. Next.
Ini Bapak Uskup, para romo, Bapak Ibu semua, pemerintah Pak Jokowi semua sudah mengingatkan dan sudah melakukan persiapan mitigasi bagaimana potensi politik identitas. Pak Jokowi, Pak Wapres Maruf Amin, Pak Muldoko sebagai KSP, next, kemudian Kapolri, Kejaksaan, kami juga di kantor melakukan beberapa diskusi publik untuk itu, kuatnya potensi politik identitas di 2020. Kita tidak bisa menghilangkan, tapi kita hanya bisa meminimalkan. Bagaimana meminimalkan seminimal mungkin itu bisa kita lakukan. Nah, dari KPU mengatakan peran tokoh agama dan kita semua itu menjadi sangat penting dalam berpartisipasi secara positif. Kalau partisipasi bukan partisipasi, tapi partisipasi positif. Tidak kemudian ikut menebar hoax dan kemudian menjadi kebencian dan politik identitas. Next, nah. Polarisasi politik dan politik identitas itu tidak berhadapan dengan problematik demokrasi itu sendiri dan tantangan kebangsaan kita. Ada yang pernah melihat video beredar soal pilot pesawat atau memiliki pilot pesawat yang pernah viral itu soal itu kan seperti kita memilih demokrasi. Jadi problem utama demokrasi kita itu karena problem representasi politik. Karena rata-rata pemilih itu tidak tahu bagaimana memilih yang baik. Karena kuatnya, jadi kalahnya rasionalitas politik dengan emosional politik. Pemilihan itu cuma emosional. Jadi pada satu sisi memang informasi begitu berlimpah, tapi informasi yang esensial itu sedikit sekali. Dan kemudian banyaknya kontradiksi arus informasi kita hadapi. Kita memilih informasi. Akhirnya apa? Makanya kalau di media sosial kan kita like and dislike, selalu dipolpingan begini. Ya itu kan pilihan politik juga begini, berarti kita mendukung, berarti slide. Bukan rational choice, bukan pilihan rasional. Ini tantangan kita, apalagi para romo, Bapak Uskup ini kan era post pasca kebenaran, bahkan kebohongan yang diulang-ulang kalau menjadi kebenaran. Itulah tantangan kita hari ini. Jadi kemudian kita juga menghadapi tantangan kebangsaan, 4 pilar kebangsaan, bagaimana cinta tanah air, kebudayaan, ideologi, komunikasi beragama menjadi hal penting untuk kita kembangkan di lingkungan kita. Jadi satu sisi ada problematik demokrasi, ya, pemilu kita dan kemudian demokrasi. Pada sisi lain ada tantangan kebangsaan, ideologi kita, bagaimana NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, yang hari ini kita pertaruhkan bersama untuk eksistensi bangsa kita ke depan. Sehingga agama, kalau kita bicara forum agama, bagaimana agama sebagai sarana integrasi bangsa bisa mempertemukan kesamaan dan kecocokan, membangun silaturahmi di tengah masyarakat. Penting, walaupun yang dari sini bisa dulu komunikasi silaturahmi antara warga. Ya kemarin kita ngobrol dengan Pak Surya, itu banyak sekali orang-orang. Bagaimana di ruang publik untuk membangun bersama kepemilikan kita, bangsa ini, negara ini, bagaimana proses pemilu juga berlangsung dengan damai. Itu yang bisa kita lakukan dalam peran dari paling kecil sampai yang paling besar. Next, ini gereja berjalan bersama. Dan ini tadi slide-nya sudah sampaikan oleh Romo Hans. Jangan sampai gereja itu tadi Romo bukan berjalan bersama tapi bersama berjalan. Kalau berjalan bersama itu tidak ada yang maju duluan, tidak ada yang duluan, tidak ada juga yang ketinggalan, tapi bersama-sama seiring sejalan. Yang bodoh, yang ketinggalan, yang pintar jangan sok pintar, tapi bagaimana bersama berjalan bersama. Gereja yang sinodal, kaum yang sinodal. Kita mengembangkan kerjasama ini untuk bagaimana gereja berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapak Uskup, Bapak Ibu semua.